Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Marhatus Saliha dari kelas 10 DKV 3. Partai Indonesia atau Partindo adalah salah satu partai politik yang pernah ada di Indonesia. Partai ini didirikan pada akhir bulan April tahun 1931 di Batavia yang sekarang lebih dikenal dengan Jakarta. Partai ini didirikan oleh Raden Mas Sartono. Siapa sih Raden Mas Sartono? Ayo kita bahas latar belakang dari Raden Mas Sartono. Raden Mas Sartono adalah seorang politikus yang lahir pada tanggal 5 Agustus 1900 di Wonogiri, Jawa Tengah. Lalu ia wafat pada tanggal 15 Oktober 1968 di Jakarta saat ia berusia 68 tahun. Sartono terlahir sebagai keturunan bangsawan Jawa yang berturut-turut mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah ternama pada saat itu. Dengan iming-iming keturunan bangsawan Jawa, ia dapat mengikuti pendidikannya di sekolah seperti His Hollands Inland School, Mulo, Mer Uitgebreid Lager Onderwijs, AMS, Algemene Middelbare School, dan RHS, Rijkshogeschool te Batavia yang menjadi cikal bakal dari Universitas Indonesia atau UI. Setelah lulus dari RHS, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Leiden di Belanda dan ia mendapatkan gelar Master in the Rechten pada tahun 1926. Sartono juga selain menjadi seorang politikus dan pengacara, ia juga pernah menjadi pejabat presiden pada tanggal 20 Desember 1957. Dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957, ia menggantikan Soekarno yang berhalangan hadir dikarenakan cuti kesehatan dan perjalanan luar negeri. Pendirian partai ini merupakan hasil keputusan Sartono sewaktu ia menjabat menjadi Ketua PNI lama menggantikan Soekarno yang ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1929. Sartono membubarkan PNI dan membentuk Partindo. Partindo juga menganut asas radikal dan non-kooperasi, dalam artian menolak bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Dinamika pendirian partai ini sempat memicu perpecahan di kalangan pergerakan karena ditentang keras oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Mengapa sih ditentang keras oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir? Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir menentang keras langkah ini karena mereka memprioritaskan pendidikan politik atau kaderisasi rakyat dan menjaga kemurnian ideologi tanpa kompromi dengan pemerintah kolonial Belanda. Partindo juga berfokus pada penggalangan massa besar-besaran atau kuantitas untuk menekan pemerintah. Sebaliknya, Bung Hatta dan Syahrir lebih memilih mencetak kader-kader militan yang memiliki kesadaran ideologis mendalam atau kualitas untuk memimpin pergerakan jangka panjang. Bagi Bung Hatta dan Sultan Syahrir, Partindo masih terjerat dalam rangkap strategi masa aksi
atau garis massa yang bergantung pada sosok pemimpin karismatik. Karena haluan ini, organisasi akan sangat mudah dilumpuhkan atau dibubarkan paksa oleh pemerintah kolonial Belanda. Begitu tokoh utamanya seperti Soekarno ditangkap. Visi dan misi yang diusung oleh Partindo pada zamannya, yaitu visinya adalah mewujudkan kemerdekaan Indonesia seutuhnya, membangkitkan kesadaran, semangat nasionalisme, dan persatuan seluruh Indonesia untuk melawan kolonialisme. Adapun misinya yaitu menolak segala bentuk kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda, menggerakkan rakyat secara aktif untuk membangun kekuatan sosial dan politik secara mandiri, mendidik rakyat untuk memahami hak-haknya, dan menyadari pentingnya kemerdekaan. Partindo juga sangat menekankan pentingnya kemandirian bangsa berdasarkan kekuatan sendiri atau swadeshi dalam bidang politik dan ekonomi. Sebagai wadah perjuangan politik, Partindo mengambil sikap radikal dan non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur massa dan propaganda. Pasca ditangkapnya Soekarno oleh pemerintah kolonial Belanda, PNI pecah. Sartono mendirikan Partindo pada tanggal 29 April 1931 sebagai wadah baru yang tetap mengusung asas radikal dan non-kooperasi. Mereka secara konsisten melakukan propaganda anti-kolonial dan membakar semangat nasionalisme melalui rapat-rapat terbuka. Setelah Soekarno bebas dari penjara pada akhir tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan menjadikannya kekuatan politik yang sangat besar dan progresif. Kelebihan dari Partai Indonesia atau Partindo yaitu pendekatan Partindo yang radikal dan mengusung cita-cita kemerdekaan Indonesia yang penuh, sangat berhasil memikat hati rakyat. Keanggotaannya berkembang pesat, yang berawal dari 3.000 orang pada tahun 1932, lalu berkembang lagi menjadi 20.000 orang pada tahun 1933. Sama halnya seperti manusia biasa, Partindo juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu kekurangan dari partai ini adalah karena sikap radikalnya dan massa membuat Partindo menjadi ancaman langsung dari pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya, para pemimpin utama atau tokoh utama seperti Soekarno ditangkap dan diasingkan atau dibuang tanpa proses peradilan. Partindo dibubarkan pada November 1936 karena lemahnya struktur partai akibat pengasingan para pemimpin utamanya, serta larangan keras dari pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap kegiatan politik. Belanda menangkap serta membuang tokoh utamanya seperti Soekarno ke Ende Flores pada tahun 1934. Hal menarik yang ada di Partai Indonesia atau Partindo ini adalah basis massa yang kuat di masa jayanya. Partindo sangat gencar melakukan indoktrinasi politik dan pendidikan rakyat. Mereka berhasil merekrut puluhan ribu orang, menjadikannya salah satu motor penggerak kesadaran nasional yang paling ditakuti oleh Belanda. Begitulah hal menarik yang ada di Partai Indonesia ini, dan mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang Partai Indonesia dari mata pelajaran sejarah dari saya, Oktaviani. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.